Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Coba diulang lagi, kayaknya belum semangat ya, harus semangat. Coba ulang lagi, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita semua hari ini sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Udah siap belajar? Udah. Cari posisinya di tempat yang aman, cari suara-suara berisik, terus yang jaringan internetnya bagus ya. Baik, sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Sandrina, Bilkis, Charlotte, Rina, Viva Ananda, Hadir, Bu. Indi Aurelia, Hadir. Anggita Putri, Hadir, Bu. Putri Kawiyu, Hadir, Bu. Kayla, apa lagi ya? Sandrina udah tadi ya. Kayla, Olivia, Ilham, Hadir. Bu nama yang Hadir, Bu. Alia, Nesya, Kakak Meliandri. Ada, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah hadir tepat waktu. Baik, sekarang mari kita berdoa dulu. Siapa yang mungkin doa? Charlotte. Baik, silakan Charlotte. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita baca dulu surat Al-Furqan ayat 63 ya. Bacanya bareng-bareng ya. Ya. Sudah siap? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mat. Ya, hukum bacaan mat itu tentang ilmu tajwid. Ya,
Ibu pengen tahu dulu minggu depan kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Masih ingat hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada berapa? Ada 5, Bu. Ada 5. Selota pinter. Apa aja? Izhar, ikhfa, idgham bilaguna, idgham guna, ikhlas. Iya, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham ada idgham bilaguna, ada ikhlam. Masih ingat apa itu huruf-huruf izhar? Huruf izhar ada 6. Iya. Apa aja huruf izhar? Alif, Ha, ain, ho, rin, rin dan ha. Ya. Kemudian cara baca izhar, masih ingat gimana cara membaca izhar? Jelas, pinter, ingat ya. Terus hukum idgham bi gunnah. Hurufnya ada berapa? Ingat nggak? Ada 4. Ada 4. Apa aja? Ya, nun, mim, Ya, pinter. Ya, Mim, nun, nun, waw, ya. Kemudian kalau idgham bila gunnah, ada 2. ada 2 hurufnya yaitu huruf lam dan ro, pinter. Nah, baik. Untuk materi hari ini yaitu tentang hukum bacaan mat ya. Apa sih tujuannya kita belajar hukum bacaan mat? Pertama, agar kalian itu dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid, harus sesuai dengan tata cara membaca Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, agar kalian bisa menjelaskan apa itu ilmu tajwid, apa itu hukum bacaan mat, kemudian macam-macam bacaan mat, kemudian kalian bisa menganalisis hukum bacaan mat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian kalian bisa mempraktekkan membaca surat Al-Isra, surat Al-Furqan sesuai dengan ilmu tajwid. Baik, hukum bacaan mat ya. Mempelajari hukum bacaan mat tidak terlepas dari mempelajari ilmu tajwid. Apa itu jelasnya? Sekarang silakan kalian simak video berikut ini. Tajwid itu pengertian ilmu tajwid. Kedengeran nggak? Tajwid berasal dari jawada, yujawi. Silakan disimak, jangan berisik. Yang artinya baguskan. Ya, secara istilah, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Hukum mempelajari tajwid, para ulama sepakat mempelajarinya adalah fardu kifayah atau bisa diwakilkan. Sementara menerapkannya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap orang. Cabang dalam ilmu tajwid kan banyak sekali. Di antaranya ada hukum non sukun atau tanwin, hukum ro, hukum mim mati atau sukun, hukum alif lam, dan hukum mat. Namun tidak semua akan kita pelajari pada video kita kali ini. Yang akan kita pelajari adalah hukum saja, yakni memanjangkan suara atau bacaan dikarenakan sebab-sebab tertentu yang menyertainya. Berikut ini adalah tabel pembagian hukum mat. Hobi dan mat dua. Ya. Nah, silakan kelompok 2. Dahara, Bu. Ya, silakan Dahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hukum bacaan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyata kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hukum bacaan mad tabi'i yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 183 adalah ya ayyuhalladzi. Kenapa bisa katakan mad tabi'i? Karena ada za berharkat kasroh bertemu dengan ya mati. Yang kedua adalah amanu karena ada nun berharkat dhammah bertemu dengan waw mati. Yang selanjutnya adalah alalladzina karena ada za berharkat kasroh bertemu dengan ya mati. Yang selanjutnya ada hukum bacaan mad arid li sukun, yaitu tattaqun. Mengapa bisa menjadi mad arid li sukun? Karena bacaan mad tabi'i dihadapkan dengan waqaf atau tempat berhenti. Sekian, terima kasih. Iya, pinter. Terima kasih, Sahara. Jadi diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Terus sekarang Ibu mau nanya dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hukum. Tentang hukum bacaan hukum bacaan mat ya. Kemudian siapa yang bisa ngambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Sahara. Silakan Sahara, kesimpulannya apa? Adalah ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Yang kedua adalah hukum bacaan mad adalah bacaan yang dibaca panjang. Yang ketiga adalah mad tabi'i adalah apabila kata beralif kasroh bertemu ya mati dan dhammah bertemu waw mati. Yang keempat adalah mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu alif dalam satu kalimat. Yang kelima adalah mad jaiz munfasil adalah apabila mad tabi'i bertemu alif dalam kalimat yang kedua. Yang keenam adalah mad juwad adalah apabila fathah berada di akhir kalimat yang diwakafkan. Yang ketujuh adalah mad arid li sukun adalah apabila mad tabi'i berada di akhir kalimat bertemu dengan huruf hidup dan diwakafkan. Terima kasih. Iya, pinter. Terima kasih ya. Kesimpulannya itu bagus. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian hukum bacaan mat adalah hukum bacaan yang dibaca panjang. Kemudian hukum bacaan mat itu dibagi dua, ada mat tabi'i dan kemudian ada mat far'i. Mat tabi'i itu ketika mat asli bertemu, ketika fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya mati dan dhammah bertemu dengan waw mati, dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian mad far'i itu yang kita pelajari hari ini hanya 4, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad juwad dan mad arid li sukun. Ya, baik. Ibu sekarang ngirim ini di grup ya, Ibu kirim soal formatif. Soal formatif, silakan kalian kerjakan. Ya, untuk besok tugas kalian adalah membuat 5 contoh mad arid li sukun. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum wakaf. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.